Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah ila ma'alana innaka antal alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita maklumat umat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Hari ini adalah hari yang mulia, hari Jumat, Sayyidul Ayam yang penuh berkah dan penuh ampunan. Marilah kita bersama-sama melaksanakan salat berjamaah hari ini dengan khusyuk dan tawadu sehingga kita semua mendapatkan fadilah dan keutamaan dari pelaksanaan salat Jumat kita. Sebelum pelaksanaan salat Jumat, kami dari BKN akan mengumumkan beberapa maklumat sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan Masjid Al-Mukarrabin tanggal 23 Januari 2026. Saldo kas tanggal 15 Januari 2026 sebesar 7.561.987 rupiah. Hasil promo Jumat tanggal 16 Januari 2026 sebesar 991.700 rupiah. Penerimaan dari infak sedekah melalui transfer rekening dari KIRIS Masjid Al-Mukarrabin sebesar Rp260.000. Untuk pengeluaran pelaksanaan sholat Jumat sebesar Rp575.000. Pengeluaran operasional berupa pembayaran abonemen WiFi sebesar Rp135.000. Total pengeluaran sebesar Rp710.000. Saldo kas akhir Masjid Al-Mukarrabin tanggal 22 Januari 2026 sebesar Rp813.687. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazaa atas infak sedekah yang telah para jemaah dan para dermawan donatur berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan melipat gandakan harta jemaah dan para dermawan dan para donatur sekalian. Maklumat yang kedua, petugas sholat Jumat hari ini untuk khatib dan imam Al-Mukarram Al-Ustaz Taufikur Rahman Sarjana Pendidikan, alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Untuk muazzin saudara Ustaz Hasan Samin dan Bilal saudara Bapak Diki Setiawan. Pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan pada pukul 12
lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Untuk imam khotib jemaat Jumat pekan depan adalah Ustaz Sugiarto LC. Mari kita mulai dengan niatan ikhlas dan hati yang bersih. Kepada jemaah sholat Jumat yang kami hormati, bagi yang memiliki alat komunikasi dapat menonaktifkan atau silent, dan juga kepada anak-anakku yang soleh untuk ketik dan tidak bersuara atau bercanda selama sholat Jumat berlangsung untuk menjaga kesempurnaan sholat Jumat kita bersama. Mohon untuk jemaah membantu menjalankan kotak amal ke arah sebelah kiri untuk memberikan kesempatan kepada jemaah lain untuk memberikan infak dan sedekahnya. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, mari kita bacakan surah Al-Fatihah yang dikhususkan untuk keberkahan kita semua, juga bagi para kemawan dan natur Masjid Al-Qarabin, juga bagi para orang tua kita, para pendiri Masjid Al-Qarabin, juga bagi para jemaah kita sedang sakit, diangkat penyakitnya, berbagai tersedia, dimudahkan usahanya, bagi yang sudah menuntut ilmu, dimudahkan dan menerima amal ilmunya. Juga bagi yang telah meninggalkan kita, untuk diluaskan kuburnya dan juga kuburnya, sama berbagai berbagai jannah. Allah yang punya orang berbagi historia, banyak berbagi Mustafa, masalah Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sholat Jumat azan akan berkumandang pukul 12:06. Semoga sholat kita diterima oleh Allah SWT dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح الله أكبر Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Fadli qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mukarramin yang dirahmati Allah, mengawali Jumat pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan amaliyah ibadah yang kita lakukan hari ini dari pagi tadi, siang hari ini, bahkan sampai malam nanti menjadi ibadah-ibadah yang makbulah, ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua hasanah serta tauladan manusia pilihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berharap mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan Khatib sampaikan wasiat takwa buat kita yang hadir pada kesempatan hari ini untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bimtithalu awamirillah, dengan melakukan semua perintah Allah, wajibinahu nawahiyahu, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadirin yang berbahagia, masih dalam suasana Isra wal Mi'raj. Minimal ada 2 poin yang bisa kita ambil dari perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, yang di akhir ayat Allah bilang liyuriyakum min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada manusia sebagian tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama adalah tentang keimanan. Akal manusia boleh bertanya-tanya, tapi imanlah yang menjawab. Akal manusia mungkin boleh bertanya bagaimana perjalanan yang harusnya ditempuh dalam waktu 1 bulan pergi dan 1 bulan kembali ke Mekah bisa digapai atau bisa dilakukan oleh seorang Nabi Muhammad SAW dalam 1 malam. Mungkin akal manusia boleh bertanya-tanya bagaimana baginda Rasulullah SAW bisa melewati berlapis-lapis langit sehingga beliau sampai Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akal manusia tidak bisa untuk memahami itu semua, tapi sebagai orang yang beriman kita hanya bisa mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, semuanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu, maka Dia hanya berkata jadilah, maka semuanya bisa terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika baginda Rasulullah SAW menceritakan kisah diperjalankannya beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu, beragam respon orang-orang yang ada. Orang-orang kafir mendustakan dan mengejeknya. Bahkan mereka menuduh bahwa Muhammad adalah seorang yang pembohong. Mereka mengatakan tidak mungkin dalam satu malam perjalanan yang jaraknya jauh bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan untuk menjatuhkan baginda Rasul Muhammad SAW, mereka ada yang bertanya, mereka mau ditunjukkan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, bentuk bangunannya, pintunya, jendela-jendelanya. Yang ini membuat baginda Rasul Muhammad SAW merasa berat. Akan tetapi Allah memberikan arahan kepada baginda Rasulullah SAW sehingga Nabi Muhammad bisa menjawab apa yang dipertanyakannya dari pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan informasi bahwa ada satu kafilah yang hendak datang ke kota Mekah, dan beliau dapat menyebutkan ciri-ciri onta yang ada dalam barisan terdepan dan kapan waktu kafilah sampai ke kota Mekah. Hadirin yang berbahagia, dan faktanya benar apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Setelah beberapa hari, beberapa waktu, kafilah datang seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Namun orang kafir tetap tidak mau percaya dan tidak mau beriman. Itulah kafir yang berarti menutup dirinya daripada kebenaran ajaran agama Islam. Berbeda dengan Abu Bakar yang didatangi orang-orang kafir Quraisy dan ditanyakan, "Hai Abu Bakar, tahukah engkau sahabat Muhammad mengaku pergi ke Syam dan kembali dalam satu malam?" Apa jawaban Abu Bakar dengan tenang? "Jika yang mengatakan Muhammad, maka aku akan membenarkannya, aku akan mempercayainya." Nah, daripada itu Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, yang berarti orang yang senantiasa membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, sekali lagi ditegaskan bahwa Islam mi'raj Nabi Muhammad adalah ujian bagi manusia, untuk orang-orang dahulu, saat ini, bahkan untuk orang-orang generasi yang akan datang. Oleh karenanya perkara keimanan adalah perkara yang sangat penting, perkara yang harus kita jaga. Kita semua dari kecil ditanamkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada rukun iman yang 6. Nah, kita jaga, pegang dengan erat, jangan sampai berubah. Apalagi mohon maaf, naudzubillah min dzalik, iman kita semuanya digadaikan dengan yang namanya harta, digadaikan dengan yang namanya tahta, dan juga bisa jadi digadaikan dengan yang namanya wanita. Tidak sedikit karena harta mereka meninggalkan imannya. Bahkan banyak yang meninggalkan imannya karena jabatan. Mereka ikhlas untuk merubah keyakinannya. Dan berapa banyak pula karena seorang wanita, mereka murtad dengan senang hati meninggalkan agamanya. Sementara baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannata hatta tu'minu, bahwasanya mereka, kita semua tidak akan pernah masuk dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan hatta tu'minu, sampai kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajibnya surga adalah kalimat la ilaha illallah, keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, itulah yang disebut dengan iman. Hadirin yang berbahagia, yang kedua hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari pelajaran Isra wal Mi'raj adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, sholat bukanlah perkara yang biasa-biasa. Sholat itu perkara yang luar biasa. Karena Rasul amri al-Islamu wa umuduhu as-sholatu. Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Mengutip dari Imam An-Nawawi bahwa pokok perkara maksudnya adalah
fondasi utama agama yaitu Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan dengan ketaatan. Tanpa Islam, tanpa iman, tanpa tauhid, seluruh amal kita tidaklah bernilai apa-apa, dan tiangnya agama adalah sholat. Hadirin yang berbahagia, kenapa sholat dijadikan sebagai tiangnya agama? Yang pertama, bisa dikarenakan karena perintah sholat langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wa Mi'raj. Ini menandakan kedudukan sholat yang tinggi dan sangat istimewa. Bisa jadi juga sholat merupakan ibadah yang rutin, yang dilakukan setiap hari, 5 waktu sehari semalam. Ini bisa menjadi indikator keimanan seseorang muslim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Ketiga, bisa jadi sholat menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Gampangnya, orang-orang yang mau sholat dikarenakan imannya, dikarenakan percaya kepada Allah, sementara orang-orang yang kafir pasti tidak akan pernah melakukan yang namanya sholat. Bainar rajuli wa bainar syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang kafir dalam hadis, para ulama sepakat bahwa dosa besar mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban kita semuanya. Man taraka sholata 'amdan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Dia melakukan seperti perbuatan orang-orang yang kafir. Hadirin yang berbahagia, mengutip yang disampaikan Imam Al-Qurtubi, beliau memberikan permisalan bahwa Islam itu ibarat bangunan, sholat itu adalah tiangnya, adapun ibadah-ibadah yang lain adalah dinding dan atap-atapnya. Kita yakin bahwa bangunan pasti akan runtuh jika tiang itu roboh, sekalipun dinding dan atapnya tetap ada. Maka jika kita ingin mengetahui kuat atau tidaknya iman seseorang, termasuk iman kita, maka lihatlah bagaimana orang itu bisa menjaga sholatnya. Baginda Rasul mengatakan, idza ra'aytum ar-rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seorang terbiasa rutin datang ke masjid, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman, orang yang punya iman. Hadirin yang berbahagia, penting apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Mengatakan Imam Al-Ghazali bahwa salat sebagai munajat dan perjalanan ruh. Hakikat salat adalah hadirnya hati kita bersama Allah, bermunajat kepadanya dan melepaskan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna mi'raj, bukan naiknya jasad tapi naiknya hati menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia menambahkan, mi'raj bisa terjadi karena khusyuknya seorang dalam salat. Kenapa saat khusyuk? Jawabannya karena saat khusyuk, pikiran manusia terputus dengan yang namanya dunia. Hatinya tidak terpaut dengan dunia, hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan puncaknya yaitu ketika orang dalam keadaan sujud. Jika ruku berarti pengagungan kepada Allah, maka sujud berarti ketundukan total. Ketika badan berada di posisi paling rendah, maka roh itu adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, poin berikutnya yang sangat penting adalah bahwa sholat harus memberikan efek, memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman bagi pelakunya. Bukan pelaku sholat malah mendapatkan rasa yang gelisah, rasa resah, rasa khawatir yang berlebih, bahkan sampai melakukan perbuatan keji dan perbuatan jahat. Karena kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, maka dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Oleh karenanya, hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita laksanakan sholat. Jangan sampai kita berani untuk meninggalkannya, agar kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia juga selamat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wal laila rahatan lil anam asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baginda Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa perkara yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Maka sholat adalah standar utama amalnya seseorang. Jika sholatnya baik, maka insya Allah amal ibadah yang lainnya juga baik. Jika sholatul abdi sholat sa'iru amalihi, wa idza fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya benar, insya Allah amal perbuatan yang lainnya juga baik. Namun apabila sholatnya tidak benar, rusak, bisa jadi amal perbuatan yang lainnya juga rusak. Dan jangan lupa hadirin berbahagia, untuk sama-sama kita memperbanyak yang namanya sholat rawatib. Kenapa? Karena sholat rawatib itu mampu menutupi kekurangan daripada sholat wajib yang kita lakukan 5 waktu dalam semalam. Terkadang kita tidak sadar ketika sholat, terpikir hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Dalam sholat kadang-kadang pikiran kita mengawang-awang terbang kemana-mana, hal-hal yang tidak diingat di luar sholat malah keingatan di dalam sholat. Pada akhirnya khatib menyampaikan mantaraka sholat ta'amdan faqad kafara. Jadi jangan sampai kita berani untuk meninggalkan sholat. Makanya diajarkan apabila kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, itu dengan duduk. Ketika dengan duduk tidak bisa kita lakukan, maka dengan tiduran, dengan berbaring. Kalaupun tidak bisa berbaring, maka kita diisyaratkan dengan menggunakan isyarat mata. Dan apabila sudah tidak mampu lagi dengan isyarat mata, maka takbir alaihi arba'ani wa fatihi, maka orang itu dianggap sudah meninggal dunia. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan kekuatan untuk mengingatnya dalam ibadah salat. Kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang muqimas shalah, orang-orang yang melakukan salat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إنك أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا